Assalamualaikum para sahabat. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiawan, di channel Dago 61 yang membahas seputar film dan sinetron, termasuk di dalamnya mereka yang terlibat di produksi, yaitu yang disebut sebagai para aktor. Oke para sahabat, pantau terus dan simak videonya. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana melatih konsentrasi, melatih olah tubuh. Kali ini kita akan mencoba melatih vokal, artinya suara. Nah, untuk melatih vokal ini atau kita sebut sebagai olah vokal, yaitu sebenarnya melatih suara dengan kekuatan vokal. Apa yang disebut sebagai melatih volume suara. Jadi dalam olah vokal itu ada materi yang namanya melatih suara, volume suara, artinya kekuatan suara yang kita keluarkan. Kemudian ada juga bagaimana melatih variasi suara. Yang kita inginkan apa dari suara ini yang keluar, bisa meniru seperti orang barat, seperti kayak kakek, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah baru kita melatih bagaimana supaya kita bicara, kita ngomong, kita dialog itu jelas terdengar. Artinya kalau kita simpulkan bagaimana kita melatih artikulasi ucapan. Artikulasi ucapan ini menjadi penting kalau para sahabat betul-betul melatihnya supaya tidak ribet. Kayak tadi saya tuh ribet tuh ngomongnya tuh. Jadi bagaimana supaya jelas. Untuk kali ini kita coba dulu bagaimana kita melatih volume suara. Pertama-tama yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita duduk santai, kemudian menarik napas perlahan, membusukkan perlahan dengan mengeluarkan huruf-huruf hidup A, I, U, E, O. Contoh, kita mulai ya. Tarik napas, tahan, keluarkan. A, I, U, E, O. Makin kuat lagi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, kira-kira seperti itu para sahabat. Dan itu harus rutin dilakukan di dalam berlatih. Supaya kita bisa melihat bagaimana mimik, bagaimana ekspresi, bagaimana napas diatur untuk mengeluarkan kata-kata itu. Tapi ingat para sahabat, jangan sampai dalam berlatih ini berteriak sekuat tenaga. Bukan itu yang dimaksud. Jadi volume itu adalah bagaimana kita menyampaikan ucapan nantinya dalam sebuah adegan. Kita bisa tahu seberapa jauh lawan main kita, seberapa dekat lawan main kita dalam berdialog dalam suatu adegan. Itu ya para sahabat. Dan ini harus sungguh-sungguh supaya volume suara dapat didengar dengan baik dan benar bagi para penonton, bagi para pemirsa yang melihat adegan yang diperankan oleh para pemain atau para aktor atau aktris. Oke ya, para sahabat, saya kira itu yang menjadi literasi kita. Kemudian setelah para sahabat memahami bagaimana cara berlatih dengan kekuatan vokal ini, dan berikutnya adalah bagaimana para sahabat bisa melatih variasi suara vokal. Jadi vokal yang keluar itu bagaimana kita punya variasi. Katakan kalau kita dalam sebuah adegan mendapat tokoh orang barat, orang Eropa yang bindeng suaranya. Terus kemudian kita dapat juga peran atau tokoh setengah berat. Artinya dalam kondisi dia mungkin kepayahan, sakit, atau segala macam, dia mengeluarkan suara atau vokal itu yang seperti orang sakit merintih, atau seperti kayak kakek. Walaupun kita umurnya masih muda, tapi bisa di-up nanti sebagai seorang kakek dengan mengeluarkan suara seperti itu kayak kakek, bergetar. Ya gitu ya para sahabat. Nah, tapi jangan lupa para sahabat, intinya adalah bagaimana melatih vokal itu melalui dada, kerongkongan, dan hidung. Ini penting buat diketahui sama para sahabat. Misalnya
kalau kita berlatih bagaimana orang bindeng sih. Orang bindeng, kemudian dari kerongkongan keluar itu suara bagaimana? Dari dada. Misalnya kita pakai, atau di film-film suka kayak di orang Belanda itu disebut-sebut, kamrat. Itu apakah dari kerongkongan atau dari hidung yang tertahan keluarnya? Itu harus jelas. Biasanya orang barat seperti itu kan. Nah, itu harus dilatih seperti itu. Kemudian kerongkongan, adanya dia di sini, di laring-laring ini. Lu mah gimana lu? Jangan begitu. Nah, itu kerongkongan biasanya diambil. Dan lain-lain kalau misalnya diambil dari dada. Apa ini? Itu bisa variasi. Bisa dibuat variasinya. Sehingga orang tahu, ini orang sakit, ini kayak kakek, ini orang barat. ABC, ya tidak mungkin ya ABC. Seperti itu barangkali. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa melalui literatur atau melalui bacaan-bacaan bagaimana sebuah atau topik dasar seni peran itu dibentuk. Teman-teman bisa melihat itu, kemudian memberikan penuangan dalam diri. Latihannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin melatih itu di samping volume, variasi, sama artikulasi. Oke ya para sahabat, kita berlatih sekarang bagaimana melatih artikulasi ucapan, yaitu bagaimana suara atau vokal itu jelas terdengar sama lawan main kalau dalam sebuah adegan, supaya penonton paham betul ini orang ngomong apa sih, atau pemain itu ngomong apa, bicara apa, dialog apa. Nah itu jelas terdengar. Contoh misalnya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Itu terus dilatih sampai terdengar jelas. Bisa juga dengan cara misalnya melatih dengan huruf-huruf mati. B, D, F. Itu harus jelas. Jangankan orang lain, kita sendiri harus mendengarnya itu jelas, huruf itu keluar. Supaya begitu kita dialog, tidak mengalami kesulitan, dan jelas diucapkan dengan kata-kata yang bisa diterima maksudnya sama penonton. Bahkan misalnya kita ada dialog dalam sebuah adegan, kita lagi di ruang tamu, masuk dari pintu depan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambut sama yang punya rumah. Oh silakan masuk. Nah kalau ini beribet, orang nggak ngerti lagi maksudnya apa. Orang ini ngomong apa, pemain ini ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini merepet. Jadi harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita datang ke rumah orang, Assalamualaikum. Biasanya di film-film Betawi itu suka santai dia ngomong. Assalamualaikum. Seperti itu. Dari mana Pak Haji? Ini kan jelas. Ayo Pak Haji mampir dulu. Ini kan jelas. Nah latihannya seperti tadi saya bilang, melatih huruf-huruf hidup dan huruf-huruf mati, sehingga dengan apa secara rutin dikeluarkan menjadi suatu kebiasaan, jadi naluri bagi seorang aktor, calon aktor terutama, sehingga apa yang dia keluarkan jelas terdengar. Saya kira itu para sahabat ya, dan mudah-mudahan para sahabat bisa memahami, kemudian terus dilatih, jangan malu-malu, tapi bukan malu-maluin. Mengerti ya para sahabat? Saya sudahi dulu sampai sini. Nanti kita berlanjut lagi pada batch berikutnya membahas masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tentu saja klik lonceng supaya para sahabat bisa mengikuti update-update dari video kami. Dago 61. Salam satu frame.